baru datang. Siapa nih namanya? Saya Muda. Saya dari Pemalang. Saya Alex. Saya mau bertanya, mungkin saya kurang paham. Kalau di Indonesia itu di salah satu perusahaan, bukan salah satu perusahaan sih, hampir semua perusahaan itu wajib ada security. Tapi kalau di Jepang kok kayaknya nggak ada security ya? Alasannya Satu. apa gitu? Satu, pertama keamanannya oke, tapi akhir-akhir ini juga banyak perampokannya, banyak Iya. pencurian. Ya. Keduanya, di sini kan teknologinya diciptakan, tapi dipakai juga, dipakai digunakan sama Iya, iya. semua pihak lah Ya. istilahnya. Jadi di sini ada kan yang namanya Sekom. Ya. Nah, jadi satpam keliling lah. Tapi kita bayar, si perusahaan ini bayar ke satpam keliling ini. Tapi bukan ini. Yang patrolinya itu cuma 2 orang gitu. Setiap ini di kawasan seluas ini gitu istilahnya. Di kawasan industri Ya, gitu. kawasan industri Cuma saja. 2 orang patrolinya kayak polisi gitu ya, pakai mobil patroli. Cuma itu pun pakai teknologi. Jadi di setiap perusahaan itu dipasang alat-alat Sekomnya itu, alat teknologinya itu. Ya. Jadi kalau pintunya nggak tertutup rapat, nggak tertutup sempurna, dia Alarm. bunyi ke pusatnya. Jadi Bunyi gitu ke pusatnya. guys. Jadi kalau dikit aja ini apa ada Kurang celah, rapat. kurang rapat celah, ada celahnya itu bunyi itu. Terus yang kalau bunyi itu langsung nih Sekomnya nggak langsung datang ke ininya, nggak langsung datang ke perusahaannya. Dia sebelum ngecek dia telepon penanggung jawabnya di situ, misalkan di situ ada presidennya, ada manajernya. Ini ada di tempatmu ada mungkin ada shutter atau ininya gerbang yang nggak tertutup rapat, ada pintu yang nggak tertutup rapat, itu bisa ini Langsung bisa ada mau kita pemberitahuan, cek ya. atau bagaimana. Nah, biasanya setelah nelpon dulu baru dia masuk, dia cek gitu. Minta persetujuan berarti. Iya, minta izin dulu. Oh, jadi Adabnya adalah istilahnya, adabnya itu dipakai juga, teknologi dipakai pasti, adabnya juga dipakai. Itu makanya nggak ada satpam, nggak ada security di perusahaan-perusahaan di kawasan industri di Jepang itu, nggak ada seperti itu. oh, berarti di Indonesia kayaknya kalau di Jepang bisa, di Indonesia juga bisa lah. Ya. Harusnya bisa sih. Tapi karena kan nggak apa-apa di Indonesia harus ada security, ada satpam. Karena apa? Satu, karena di Indonesia penduduknya banyak, untuk Ya. mengurangi pengangguran, untuk Pengangguran. itu Benar juga. boleh lah. Tapi teknologinya jadi dipakai gitu. Iya, Jadi berarti misalkan si perusahaan ini kekurangan security, Ya. kekurangan orang, ya. nah bisa pakai teknologi itu. Oh, Jadi nggak semuanya jadi nggak semuanya harus dibantai security gitu. ya. Ah. Jadi cuman bekerja di satu perusahaan, security-nya 5, yang satu keliling, satu duduk, satu nerima minum barang kopi. gitu. Jadi nggak harus gitu lah ya. Satu beli kopi. Satu beli kopi. bukan gua yang ngomong ya. Satu beli kopi. Mas Alek kayaknya pernah jadi security ya. Bukanam jaga hati dan jaga ruh. Terus yang lebih menariknya lagi kalau di Indonesia itu kenapa cewek nih ya, kita berbicara dengan cewek dan cowok gitu kan. Kalau di sini cewek walaupun kerja pengawasan udah ngelas. Oh iya. Iya. Kalau di CNC mesin pegang mesin. Tapi kalau di Indonesia cewek itu identik dengan kelembutan gitu kan. TikToker bisa tuh, Joget-joget bisa. gitu. Iya. Joget-joget Joget gini ya. margoy. Ada. Nah, kalau di Indonesia tuh kayak cuman
kasir, lebih ke yang packing yang atau ringan-ringan lah istilahnya. ngecek itu kenapa alasannya? Mas lebih ke pakai yang kemampuan otak ya daripada Iya. kemampuan fisik gitu ya. Hmm. Kalau cowok kemampuan fisik gitu ya. Kalau cowok di Indonesia harus fisik. Fisik ya harus berarti kayak tadi ya. Ya. Harus tinggi 165, Ah, badan benar, besar benar, gitu ya. Bisa main volley, ngalahin Kayak mau Adea. atlet lah. Iya. Ini mau ngelamar atlet apa mau ngelamar klien nih? Sama Mike Tyson harus imbang Iya. gitu kan. Makanya itu guys, aku gak mau berasa di Indonesia. Ya, biarpun berarti datang ke sini cuma kerja cuma 2 tahun tapi Iya. lebih baik di sini daripada di sana gitu. Nah, benar. Ya, oke. Berarti ini sekarang pisahnya bisa Toktegino. Iya, bisanya Toko Itu Tegino. bisa magang sama bisa Toktegino itu apa sih bedanya? Tulisan. Tulisan. Iya, bisa tulisan aja. Kenapa bisa tulisan aja? Iya, karena tekanan sama pekerjaannya sama aja sih. Uangnya? Uangnya ya mungkin beda dikit Oh, beda aja. dikit. Dikit aja. Dikit itu berapa itu dikit tuh? Ya. Jangan dikit tuh ya. Kalau orang kaya dikit ya dikit itu. Dikit itu dari kisaran 1 juta sampai 10 juta rupiah gitu. Ya 1 sampai 2 jutaan lah. 1 sampai 2 Iya. jutaan. Itu aja. Itu hanya beda visa Toktegino sama visa magang. Tekanan tetap sama. Susah itu ya. Kalau saya sih lebih ke apa ya, visa magang sama visa Toktegino. Itu kalau untuk sertifikat visa atau perizinan visa itu emang bedanya di tulisan. Cuman kalau untuk segi pendapatan atau enggak gaji per jam dengan apa ya ibaratnya istilah yang kita dapat dari perusahaan tuh itu benar-benar jauh. Oh, Benar-benar jauh. Jauh. Misal kalau dari dulu saya kan di daerah dulu berapa? Tocigi. Dulu berapa misalkan? Tocigi itu Kisarannya? sekarang ya. Kalau dulu saya mah tahun 2016 mungkin masih kecil ya. Boleh ini Spill? mungkin Spill gaji? di-spill gajinya nggak apa-apa? Sepil gaji itu boleh. Yang boleh. dulu aja. Yang dulu nih. Dulu itu gaji sekitar per jam ya, GQ atau bisa dibilang itu sekitar 820 Upah per jam ya. upah per jam. 120 120 ribu per rupiah. 100 ya sekitar 820 itu sekitar 90.000 lah kalau lebih 90.000 rupiah per 90.000 jam. rupiah per jam. Upahnya Itu dulu masih magang guys ya. Si itu mangga bisa magang. Itu selama berapa tahun? 3 tahun. selama 3 tahun. 3 tahun. Terus untuk bonus mungkin ada yang dapat ada yang enggak, tapi kalau di saya itu nggak dapat karena kebijakan dari perusahaan masing-masing mungkin ya. Pahala juga sih. Mungkin Jadi kisaran setiap bulan itu bersihnya ya. bersihnya itu sekitar Masuk kantongnya itu berapa? masuk kantong ya sekitar 11 jutaan lah. 11 jutaan itu per bulan ya. Oh, cukuplah buat ini ya. Buat beli. Gede lah, gede kalau di Indonesia gede itu. Apalagi ada kalkulatornya tetangga guys ya. Gede itu. Ya, benar. Oh iya, kalkulator ini. Kalau Indonesia kalkulator tetangga ya. Iya, kan Jadi kita yang bukan- kerja, tetangganya yang itu. Nah, itu ya. Aduh. Benar itu kalau Itu kalkulator tetangga lebih Iya, udah efektif. budaya ya namanya. Lebih efisien kalkulator tetangga itu. Lebih cepet ya. Lebih cepet itu. Hitungnya. Lebih cepat. Lebih gede juga penghasilannya. Benar. Tapi kalau kisaran uang 11 juta di Indonesia itu ya bisa dibilang apa ya? Besar lah. Besar. Cuman kalau untuk kehidupan sendiri itu tergantung dengan orang masing-masing ya. Jadi kalau orangnya bisa apa gemi atau Irit. lebih irit lah ibaratnya. Itu uang makan 1 bulan itu bisa sampai 4 juta sampai 5 juta. 4 juta sampai 4 5 juta. sampai 5 juta. Jadi uang sisa 6 juta itu bisa ditabung atau buat keperluan masing-masing. Itu kalau belum lembur 11 juta. Oh, kalau belum lembur itu 11 juta ya Itu totalnya. 11 juta. Nah, jadi kalau dipotong apa namanya pengeluaran per bulan itu jadinya sekitar 6 juta sampai 7 juta. Nah, itu ya Belakang tanpa ada jalan-jalan pawai guys ya. Tanpa jalan-jalan kan. Tanpa jalan-jalan. Ya. Nah, berarti 6 juta sampai 7 juta. Jadi kalau mau jalan-jalan berarti setiap bulannya mau jalan-jalan berarti
potong aja lah. Jadi misalkan 5 juta jadinya ya. Ya, Mas 5 juta kantong. bersih, benar-benar bersih itu. Kan di luar kan onigiri kan. Ini gini kayaknya kurang. Kalau sekarang kira-kira ada perbedaan daripada yang kemarinnya yang dulu itu. Kalau yang sekarang itu gaji per jam atau GQ-nya itu di kisaran 1.200 atau 1.200 jadi 120 ribuan lah. 120.000. Jadi naik 30.000 ya dengan Naik. bisa top Benar-benar. Ya, terus Naik ditambah dari kebijakan perusahaan itu bonus itu disesuaikan dengan orang Jepang. Karena Dulu pas magang nggak dapat bonus. nggak dapat bonus. Oh, nggak dapat bonus. Jadi perbedaannya itu bisa magang nggak dapat bonus, tapi bisa top Tegino dapat Dapat. berapapun itu ya. Berapapun itu sama dengan orang Jepang karena kita Disamakan kerja. dengan orang Jepang. Disamakan, Wih, sama keren. rata. Kalau orang Jepangnya biasanya bonus di sini misalkan ya ada yang Ya. hitungnya 2 kali lipat dari gaji atau 3 kali lipat dari gaji, mungkin seperti itu ya. Itu gaji pokok ya maksudnya. Kalau gaji pokoknya 150.000 berarti dikalikan 2 atau 3 gitu ya mungkin. Benar-benar. Begitu. Sama. Berarti segitu ya sekarang Segitu, dapatnya. ya lumayan lah. Oh, lumayan. Berarti perbedaannya itu dapat bonus terus naik 30.000 rupiah Tunjangan. per jamnya. Tunjangan juga dapat. Tunjangan apaan tuh? Tunjangan dari tua. Tunjangan hari tua itu kayak nengking itu oke lah. Eh. Tapi kayak apa ya, tunjangan kesehatan, Kesehatan. tunjangan kehadiran, Oh, ada tunjangan THT-nya. lain ada. Iya, iya, iya. Itu, ya bisa dibilang Kebersihan kerajinan ya. ya kebersihan kerajinan. Kalau kerajinan makanya keramik. Itu Oh, lumayan. itu dari perbedaan dari Visa Top Tegino dan Visa Magang. Ya. Jadi untuk yang belum pernah datang ke Jepang, terus pengen kerja di Jepang, itu harus ngambil visa apa sih sebenarnya? Kalau untuk magang itu sih wajib, karena itu ibaratnya di Jepang itu kayak history kita tuh. Historinya itu harus bagus. Jadi kalau kita magang dulu tapi historinya jelek, kemungkinan di Jepang karena apa ya, Ruang sistem lingkupnya ya ruang lingkupnya Jepang itu gak terlalu ini, nggak gak terlalu luas. Jadi kemungkinan apapun yang kita lakukan di pas magang itu mungkin bisa penilaiannya. ada penilaian tertentu dari perusahaan. penilaian akhirnya ya. Ya, jadi Di ranking gitu, dikasih Ya, rapot gitu. minimal magang 1 tahun baru bisa top Tegino. Kalaupun mau top begitu. Tegino, ya, kalaupun mau top Tegino itu biasanya ada SSW, Oh, itu harus ada sertifikat seperti itu ya. sertifikat ya. SSW itu Skill sertifikat. specific worker. Jadi kalau nggak ada sertifikat seperti SSW seperti yang barisan Teguh bilang, berarti datang ke sini dengan visa magang kerja 1 tahun, setelah itu bisa ditukar Bisa ke dengan top Tegino. Bisa. ditukar ke visa Top Tegino. Oh gitu. Oh, iya, Oke. jadi lumayan Mantap lah. itu. Berarti kalian untuk para pencari kerja Iya. yang di Jepang, khususnya dari Jepang, sini yang belum pernah ke Jepang, sini yang ini awal-awal itu harus magang dulu ya, bisa Iya. magang. Jadi nggak bisa Top Tegino secara langsung. Kalau pengen langsung sih bisa, Oh, tapi bisa. harus ada SSW. Oh iya, harus ada Ada sertifikat SSW. SSW ya. Ya. Itu bisa didapetin dengan Itu ikut ujian di Indonesia. ujian di Indonesia. Indonesia. Tapi Itu kan kalau- ada berbagai bidang kan. Ya. Oh, ujian praktek kayak gitu. Nah, Kayak ujian kayak- praktek iya, sebenarnya. iya sih, praktek juga ada, tulis juga ada. Ya Gino tuh kan udah praktek gitu. Iya. Top T itu kan khusus gitu. Terus Berkebutuhan khusus. bukan itu Bukan ya? di disabilitas itu namanya. Bukan. Nah, kira-kira tadi udah spill nih gajinya. Ini penasaran juga nih netizen. Dan dulu kan di Osaka. Iya, di Osaka. Terus dibawa ke Fukuoka. Ah, Di Osaka 3 tahun, dibawa ke Fukuoka 2 tahun. Iya, Itu artinya kan ada sesuatu yang dinilai istimewa sama pihak perusahaan. Kira-kira ketika di Osaka berapa dan ketika di Fukuoka berapa? Itu dengan visa magang kan? iya. Di Coba. Osaka sama Fukuoka sama sih. Di Fukuoka gajinya disamain sama di Osaka karena Oh udah iya, satu iya. pabrik. Aha. Gajinya di sana sekitar